Bab 6. Saat Xiao Ying masih hidup, status Xiao Lai di klan Xiao tidak ada bandingannya, bahkan kepala keluarga saat itu sangat menghormatinya. Alasannya jelas, yaitu bakat luar biasa Xiao Ying ditakdirkan untuk menjadi orang terkuat di generasi klan Xiao di masa depan, di dunia di mana kekuatan misterius dihormati. Xiao Lai, sebagai ayah Xiao Ying, tentu saja adalah orang terkuat di dunia. Generasi klan Xiao dihormati oleh semua orang. Tapi Xiao Ying dibunuh dan meninggal, dan satu-satunya cucu Xiao Lai, Xiao Ce, juga menderita penyakit dalam. Meskipun Xiao Lai saat ini adalah orang terkuat di kota Liuyun, jika putranya meninggal, cucunya menjadi cacat, dan dia tidak punya penerusnya, siapa yang akan takut padanya? Statusnya di klan Xiao juga anjlok. Xiao Lai tidak marah. Dia sudah terbiasa dengan sinisme orang-orang ini. Dia tersenyum tenang dan berkata, "Terima kasih sudah datang. Saya pasti akan minum beberapa minuman lagi di jamuan makan nanti. Saya sudah memberikan penghormatan, jadi tidak perlu minum." Cucu tertua saya, Xiao Chengxi, baru saja menerobos ke alam mendalam dasar tingkat ke-7. Dia telah membuang banyak waktu di sini. Saya harus menstabilkan dia secara pribadi segera. Tetua ketiga, Xiao Ze, berkata sambil berkata, tubuh itu juga berdiri. Chengxi telah menembus alam mendalam dasar tingkat ke-7. Dia telah mencapai pencapaian seperti itu pada usia 17 tahun. Masa depan anak ini benar-benar tidak terbatas. Tetua ketiga, tidak heran wajahmu begitu merah hari ini. Sungguh memuaskan. Tetua keempat Xiao Cheng juga berdiri dan berkata, dia memberi selamat kepada tetua ketiga dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Tidak peduli seberapa baik Xiao Lai, sudah ada sedikit kemarahan di ekspresinya. Keempat orang ini memanggilnya saudara saat itu, dan mereka menunjukkan rasa hormat dan menjilat dari waktu ke waktu. Namun, sejak Xiao Ying meninggal dunia dan Xiao Ce dipastikan telah menonaktifkan pembuluh darahnya yang dalam, sikap mereka terhadapnya telah berubah drastis. Sekarang pada dasarnya mereka jangan menganggapnya serius. Mereka biasanya memamerkan putra dan cucunya di hadapannya berkali-kali, namun kini, di aula pernikahan cucunya, mereka masih begitu tidak bermoral dalam sikap sinisnya, menggunakan prestasi cucunya untuk menghilangkan bekas luka di hatinya yang paling tidak diinginkannya, menyentuh. Perubahan suasana yang tiba-tiba membuat pembawa acara Xiao De berkeringat deras. Dia dengan cepat melewatkan semua prosedur yang tersisa dan langsung berteriak dengan suara tinggi, pengantin dikirim ke kamar pengantin. Semua tamu yang terhormat, mohon datanglah ke pesta. Dengan suara gembira gong dan genderang yang terus terdengar di telinga mereka, Xiao Ce dan Xia Qingyue berjalan ke halaman kecil Xiao Ce bersama-sama setelah melakukan upacara membungkus satu sama lain di bawah tatapan orang-orang. Kamar pengantin adalah ruangan di mana Xiao Ce biasanya tinggal, didekorasi dengan warna merah cerah, dengan karpet merah besar yang disulam dengan naga, burung phoenix dan awan keberuntungan, karakter kebahagiaan ganda yang besar, sutra merah dan pita merah di seluruh ruangan, dan dua lampu emas yang mempesona di atas meja. Lilin pernikahan berwarna merah terang bersinar terang, dan badan lilin diukir dengan cat emas, naga dan burung phoenix yang menjulang tinggi. Cahaya lilin yang berkelap-kelip memantulkan tirai kaca emas yang hampir sepanjang lantai, memenuhi ruangan dengan warna kabur dan melamun, mengisolasi ruang pernikahan dari dunia luar, kilauannya sangat mempesona. Xia Qingyue dibantu oleh pembantunya Xia Dongling untuk duduk di tempat tidur, lalu Xia Dongling diam-diam keluar dan menutup pintu. Ada keheningan di ruangan itu, dan samar-samar Anda hanya bisa mendengar suara napas Anda sendiri. Xia Qingyue duduk diam di sana, tidak mengeluarkan suara. Xiao Ce tidak mendekatinya, tapi berdiri di depan pintu, melihat ke arah luar pintu, matanya dipenuhi kabut. Kakekku diintimidasi seperti ini, dan itu terjadi saat pernikahanmu. Aku merasa sangat tidak nyaman, bukan? Di telinganya, suara lembut dan dingin datang. Ekspresi Xiao Ce berubah. Xia Qingyue sebenarnya mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya, yang membuatnya terkejut, meskipun kata-katanya cukup kasar. Xiao Ce mengalihkan pandangannya ke samping, ragu-ragu dan berkata, lepaskan mahkota Phoenix. Benda itu terlalu berat dan akan sangat tidak nyaman jika dipakai dalam waktu lama. Menurut kebiasaan pernikahan di benua Tianxuan, mahkota burung phoenix pengantin wanita harus dilepas oleh pengantin pria sendiri. Namun, ketika dia mencoba membantunya, dia dibekukan sebelumnya. Xiao Ce yang sombong tidak mau mendapat masalah lagi. Tentu saja, dia tidak pernah berpikir bahwa Xia Qingyue akan benar-benar bersedia membiarkan dia membantu menjatuhkan mahkota phoenix.
Xia Qingyue berhenti sebentar, lalu mengangkat tangan kosongnya, dan diam-diam dia melepas mahkota burung phoenix dengan jumbai mutiara. Tiba-tiba, wajah yang sangat cantik muncul di hadapan Xiao Ce. Dia mengangkat matanya yang indah, dan saat mereka bertemu dengan tatapannya, mata Xiao Ce tiba-tiba menjadi kusam sejenak. Ini adalah sepasang mata indah yang tak terlukiskan, seolah-olah semua gelombang biru yang tenang dan mempesona di dunia tidak ada di sana. Semuanya terkondensasi tanpa syarat di mata seperti mimpi di depan saya, bahkan pelukis paling cemerlang di dunia pun tidak dapat menggambarkan dan menafsirkannya dengan kata-kata yang paling indah. Kulitnya gemuk seperti batu giok, seterang salju dan es, wajah batu gioknya yang sebening kristal masih seputih salju bahkan di ruangan yang remang-remang. Bibirnya yang harum bagaikan kelopak bunga paling halus di dunia, dan dia sangat indah, hidung lurus sepertinya terbuat dari diukir dari batu giok putih terindah di dunia, menjulang tinggi di atas keagungan dan kebanggaan alaminya. Benar saja, memang pantas, gumam Xiao Ce sambil menatap matanya tanpa berkedip atau bergerak sedikit pun, mata indah itu seperti jurang dengan gravitasi yang tak ada habisnya. Kesadaran dan pikiran yang menariknya terus-menerus jatuh ke dalamnya, membuatnya sulit untuk melepaskan diri. Meskipun dia dan Xia Tiyue telah bertunangan sejak masa kanak-kanak, kecuali beberapa kali melirik ketika mereka masih muda, ini adalah pertama kalinya dia melihat wajah asli Xia Tiyue setelah usia 10 tahun. Karena Xia Tiyue jarang meninggalkan kamar kerja, dan Xiao Ce, yang tahu bahwa pembuluh darahnya yang dalam telah cacat dan selalu dipenuhi dengan rasa rendah diri dan rasa kasihan pada diri sendiri, jarang meninggalkan klan Xiao. Dia hanya sesekali mendengar tentang kemegahan Xia Tiyue yang tak tertandingi dari kata-kata orang lain ketika dia besar nanti. Selalu ada gambaran samar yang tergambar dalam kerinduanku. Namun ketika dia akhirnya melihat wajah asli Xia Qingyue, sosok cantik yang dia bayangkan di dalam hatinya langsung menghilang. Karena kecantikan Xia Qingyue benar-benar melebihi imajinasinya. Dia tidak bisa menggambarkan keanggunan macam apa itu. Bahkan Xiao Ce, yang memiliki kenangan dua masa kehidupan, kewalahan ketika menghadapi wajah ini. Ada kebingungan untuk waktu yang singkat. Xia Qingyue disebut sebagai wanita tercantik di kota Liuyun, namun meskipun ada yang mengatakan bahwa dia adalah wanita tercantik di Kekaisaran Angin Biru, Xiao Ce tidak akan pernah meragukannya. Dia tidak bisa membayangkan kecantikan seperti apa yang bisa melampaui apa yang dia lihat sebelumnya. Dia pemandangan yang paling indah. Gadis di hadapannya masih seumuran dengannya, baru berusia 16 tahun. Gadis seusia ini belum sempat mekar dengan segala kecantikannya. Jika butuh beberapa tahun, mustahil membayangkan apa yang dilakukan Xia. Pesona Qingyue adalah, mungkin, itu akan sangat indah sehingga tidak nyata. Di kota Liuyun yang kecil, gadis dengan senyum menawan bisa muncul, dan gadis ini menjadi istrinya hari ini. Xiao Ce tidak bisa mengendalikan perasaan tidak nyata yang mendalam. Tapi kamu tidak persis sama dengan rumor dan apa yang aku bayangkan. Xia Qingyue berdiri, dan lekuk tubuhnya yang sangat bergerak terlihat seketika saat dia berdiri. Dia mendekati Xiao Ce, matanya seperti air, dan bibirnya sedikit terbuka. Dikabarkan bahwa pembuluh darahmu yang dalam dinonaktifkan, dan kamu hanya bisa tinggal di dunia ini selama sisa hidupmu. Level 1 dari alam mendalam dasar. Akibatnya, fisikmu lemah dan karaktermu menjadi rendah diri dan pengecut. Kamu jarang keluar untuk bertemu orang. Tampaknya kamu satu-satunya teman bermain adalah bibi kecilmu Xiao Lingqi dan adikku Yuanba. Satu-satunya hal yang baik adalah penampilan. Tidak hanya energimu yang dalam lemah, tapi juga keruh. Memang benar bahwa pembuluh darahmu yang dalam telah dinonaktifkan. Tapi rumor tentang temperamenmu tampaknya sepenuhnya salah. Xia Qingyue berhenti kurang dari 3 langkah di depan Xiao Ce, dan menatap langsung ke matanya dengan sepasang mata yang indah. Meskipun kamu sengaja menyembunyikannya, jelas ada semacam kesombongan dalam ekspresimu. Kasus dari pertama kali aku melihatmu sampai sekarang, yang benar-benar berlawanan dengan kompleks rendah diri yang dikabarkan. Sebelumnya di rumahku, aku menggunakan kekuatan misteriusku untuk membekukan lenganmu, dan reaksimu mengejutkanku dengan ketenangannya. Jika lenganmu tidak membeku sesaat, saya bahkan bertanya-tanya apakah Suan Gong saya gagal. Baru saja di auditorium, Anda dan kakek Anda Xiaolai diejek pada kesempatan yang begitu penting. Tetapi Anda hanya memiliki kemarahan sesaat, dan kemudian semuanya menghilang, dan tidak ada fluktuasi abnormal dalam ekspresi atau detak jantung. Keadaan pikiran seperti ini sangat sulit dicapai bahkan oleh ahli alam Ling Xuan Parubaya. Bahkan saat kamu melihatku,
matamu terobsesi tetapi tidak pernah terganggu. Faktanya adalah bahwa pembuluh darahmu yang dalam telah dinonaktifkan, tetapi karakter dan keadaan pikiranmu yang sebenarnya telah disembunyikan dari semua orang. Saat Xia Tiyue berbisik, matanya selalu menatap mata Xiao Ce. Mata ini sedalam tanpa batas. Tanpa batas, Xiao Ce tiba-tiba terkejut. Saat Xia Tiyue mendekat, aroma gadis yang memabukkan memenuhi hidungnya, tapi Xiao Ce tidak berniat menciumnya dengan hati-hati, dan hatinya dipenuhi rasa terkejut. Memang benar dia sekarang sangat sombong, tidak peduli siapa yang dia hadapi, karena ketika dia berada di benua Changyun, dia sombong terhadap semua pahlawan di dunia. Salah satu dari pahlawan ini berada di luar kekuatan seluruh kota Liuyun, makhluk tertinggi yang bersaing. Meskipun kekuatannya sangat rendah sekarang, karakternya tidak akan pernah berubah karena ini. Kesombongan semacam ini jelas bukan sesuatu yang sengaja dia tunjukkan, tetapi muncul secara alami. Fisik dan situasinya saat ini membuatnya bekerja keras untuk menyembunyikan rasa arogansinya. Namun Xia Tiyue secara langsung menjelaskan semua ini dan bahkan keadaan pikirannya. Sepanjang perjalanan dari keluarga Xia ke keluarga Xiao, dia selalu berpikir bahwa Xia Qingyue benar-benar meremehkannya. Bagaimanapun, yang satu adalah mutiara di langit dan yang lainnya adalah sebongkah tanah yang dibenci oleh banyak orang. Ini adalah hal yang biasa, tapi dia tidak menyangka kalau dia mengamatinya dari awal sampai akhir, tapi dia tidak menyadarinya. Sama sekali, mata Xiao Ce tiba-tiba berubah ketika dia melihat ke arah Xia Qingyue. Mata di depannya tidak hanya sangat indah, tapi juga sangat jernih sehingga seolah-olah bisa melihat ke dalam jiwa. Pikirannya juga sangat teliti sehingga dia tidak bisa, mau tidak mau aku terkejut. Untuk mengetahui, Xiao Ce memiliki ingatan dan pengalaman dua kehidupan, dan memiliki pikiran yang teguh dalam menghadapi pahlawan dunia dan kematian. Dia bisa melihatnya seperti ini. Dia benar-benar hanyalah seorang gadis yang baru berusia 16 tahun. Bagaimana mungkin seorang gadis berusia 16 tahun memiliki mata dan pikiran yang begitu jahat? Xiao Ce bahkan ragu apakah Xia Qingyue ini pernah melakukan perjalanan kembali ke masa lalu seperti dia. Apakah kamu menahan diri? Xia Qingyue berkata perlahan. Sabar. Xiao Ce menunjukkan senyum yang sepertinya mencela diri sendiri. Mungkin lupakan saja. Tapi faktanya adalah bahwa pembuluh darahku yang dalam dinonaktifkan. Di benua Tianshuan ini, dengan menonaktifkan pembuluh darah yang dalam berarti aku hanya akan berada di dasar dipandang rendah oleh orang lain selama sisa hidupku. Apakah ada perbedaan antara benar-benar pengecut dan rendah diri, atau diam dan sabar? Mentolerir, bersabarlah. Xiao Ce kemarin benar-benar sama dengan apa yang didengar Xia Tiyue selama ini. Namun betapapun cerdasnya Xia Qingyue, dia tidak akan pernah berpikir bahwa Xiao Ce hari ini akan memiliki kenangan seumur hidup lebih banyak daripada Xiao Ce kemarin. Temperamen dan suasana hati juga berubah. Xia Tiyue menyipitkan matanya yang indah, dan tiba-tiba mengangkat telapak tangannya yang lembut seperti batu giok, mengulurkan dua jari, dan menunjuk ke arah dada Xiao Ce. Tiba-tiba, hembusan nafas yang sejuk namun tidak dingin menyebar dari dada Xiao Ce hingga menjalar ke seluruh tubuhnya. Tepat ketika Xiao Ce hendak menanyakan apa yang dia lakukan, perasaan dingin di tubuhnya menghilang dalam sekejap. Xia Qingyue juga menarik tangan gioknya dan sedikit menggerakkan bibirnya yang seperti kelopak. Pembuluh darahmu yang dalam memang cacat, tapi kamu tidak terlahir cacat. Kamu seharusnya diserang ketika kamu masih sangat muda, dan pembuluh darahmu yang dalam langsung dihancurkan oleh kekuatan yang menyerangmu. Bab 7. Dihancurkan oleh orang lain. Alis Xiao Ce melonjak tajam. Sejak Wei masih kecil, entah dia mendengarnya dari kakeknya atau apa yang tersebar di luar, pembuluh darahnya yang dalam memang terlahir cacat. Bahkan dia sendiri, setelah kelahiran kembali, hari ini yang membawa kenangan akan penerus Medical Saint, tiba-tiba menyadari bahwa pembuluh darahnya yang dalam yang tidak lengkap bukanlah bawaan lahir. Tapi Xia Qingyue mengatakan dalam satu kata bahwa pembuluh darah dalam yang dia hancurkan tidak berasal dari bawaan, tetapi dilukai oleh kekuatan eksternal setelah lahir. Tidak ada seorang pun di klan Xiao yang dapat melihat fakta ini, tetapi Xia Qingyue dapat melihatnya dengan jelas hanya dalam beberapa tarikan napas. Wanita ini, itu benar. Xia Qingyue sedikit menurunkan alisnya dan berkata kepada Ruran, dan karena kamu terluka parah ketika kamu masih muda, dan keluargamu mungkin tidak menyadarinya pada saat itu, belum ada perbaikan dan perawatan, tumbuh, potensi melumpuhkan dari pembuluh darah yang dalam juga telah sepenuhnya terbentuk. Sama sekali tidak ada kemungkinan untuk diperbaiki.
Xia Qingyue mengucapkan kalimat terakhir dengan penuh keyakinan dan tekad. Jika pembuluh darah dalam orang dewasa rusak, energi dalam akan bocor, tetapi ada banyak cara untuk memperbaikinya. Namun, masa bayi adalah tahap awal pertumbuhan. Jika pembuluh darah yang dalam dinonaktifkan, maka pertumbuhan pembuluh darah misterius juga akan dimulai dari kecacatan dan tumbuh menjadi kecacatan yang lebih lengkap. Pada usia Xiao Ce, pada dasarnya sudah selesai dan itu tidak mungkin untuk memperbaikinya. Ekspresi Xiao Ce tetap tidak berubah dan dia berkata dengan tenang, belum tentu begitu. Xia Qingyue memandangnya dengan ringan, sepertinya kamu sedang berpikir untuk memperbaiki pembuluh darahmu yang dalam. Aku pasti akan memperbaikinya, kata Xiao Ce tanpa ekspresi. Xia Qingyue menatapnya dalam-dalam. Dari matanya, dia tidak hanya melihat rasa bangga dan percaya diri, tetapi juga rasa dingin yang mendalam. Dia menghela nafas pelan di dalam hatinya dan berkata dengan lembut, benua Tianxuan adalah wilayah yang luas dengan orang-orang berkemampuan dan orang asing yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin memang ada orang aneh yang dapat memperbaiki pembuluh darahmu yang dalam. Aku seharusnya tidak mengatakan itu begitu saja sekarang. Untuk pernyataan seperti itu, kamu bisa menganggapnya sebagai ketidaktahuanku. Beberapa kata ini segera mengubah kesan Xiao Ce terhadap Xia Qingyue. Dia ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, apa yang terjadi dengan kekuatan misterius dingin yang kamu gunakan sebelumnya? Saya belum pernah mendengar ada orang di kota Liuyun yang bisa menggunakan kekuatan misterius semacam itu. Tuanmu seharusnya bukan Liuyun orang dari kota. Tentu saja, ini mungkin masalahmu, kamu tidak perlu mengatakannya. Xia Qingyue terdiam untuk waktu yang lama, saat Xiao Ce berpikir dia tidak akan berkata apa-apa, dia mendengarnya dengan tenang berkata, Bing Yunjue. Bing Yunjue, nama ini membuat Xiao Ce sedikit terkejut, dan dia merasakan rasa familiar yang samar-samar di dalam hatinya. Dan ketika dia tiba-tiba teringat konsep yang diwakili oleh nama ini, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan suara yang tidak terkendali, Istana Abadi Awan Beku. Mata indah Xia Qingyue sedikit berubah, dan dia menatap Xiao Ce dengan sedikit terkejut. Ketika dia meneriakkan kata-kata, Frozen Cloud Asgard, Xiao Ce jelas kehilangan kendali atas emosinya, tetapi menurut pendapatnya, dia masih terlalu tenang, karena meskipun ketika penguasa kota-kota Liuyun tiba-tiba mendengar nama ini, seluruh tubuhnya menjadi lemah karena syok dan kakinya gemetar. Dia berkata dengan ringan, tuanku memang dari Frozen Cloud Asgard, dan aku dapat dianggap sebagai murid Frozen Cloud Asgard. Hanya ayahku di seluruh kota Liuyun yang mengetahui masalah ini, dan kamu adalah orang kedua. Seseorang siapa tahu, aku akan memberitahumu, karena kamu sudah menjadi suamiku, setidaknya secara nama, dan ini adalah rasa hormatku yang paling mendasar padamu. Petik 2. Petik 2. Hati Xiao Ce terguncang dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. 4 kata, Frozen Cloud Asgard, bagaikan bom besar yang meledak di dalam hatinya. Karena ini adalah salah satu dari 4 sekte paling kuat di Kekaisaran Angin Biru, ini adalah tempat suci yang didambakan dan dirindukan oleh semua praktisi mendalam di Kekaisaran Angin Biru, dan ini adalah keberadaan transenden yang bahkan keluarga kerajaan dari Kekaisaran Angin Biru. Blue Wind Empire harus beribadah setiap tahun. Villa Tianjian, Istana Abadi Awan Beku, klan surga terbakar dari Sekte Xiao. Kekaisaran Angin Biru adalah negara terkecil di antara 7 negara di benua Tianxuan, dan kekuatan keseluruhannya juga paling rendah. Namun, belum pernah dianeksasi oleh negara lain. Sebagian besar alasannya adalah 4 sekte besar ini. Negara-negara besar itu mungkin tidak takut dengan kekuatan Istana Kerajaan Angin Biru, namun mau tidak mau mereka takut terhadap 4 sekte besar ini. Kekuatan keempat sekte besar ini tidak perlu diragukan lagi. Mereka juga sangat ketat dalam merekrut murid, mereka tidak peduli dengan latar belakang kelahiran, tapi bakat adalah yang terpenting. Hampir semua praktisi di Blue Wind Empire bermimpi memasuki 4 sekte besar ini. Dan mereka yang dapat memasuki salah satu dari 4 sekte besar ini, meskipun mereka hanya murid terendah, akan dihormati oleh seluruh keluarganya, ayam dan anjingnya akan naik ke surga, dan bahkan istana kekaisaran akan memperlakukan mereka sebagai tamu terhormat, dan bahkan diberikan gelar markis. Di kota Liuyun yang kecil ini, belum pernah ada seorang pun yang terdengar bisa memasuki 4 sekte besar ini, dan tidak ada yang berani memimpikannya. Bagi mantan Xiao Ce, nama keempat sekte besar ini sekeras guntur, tetapi mereka ada seperti istana di langit. Dia tidak pernah berani berharap untuk hari kontak.
Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa istri yang dimilikinya ini baru saja menikah akan menjadi murid dari Istana Abadi Awan Beku, yang menempati peringkat kedua setelah Villa Tianjian di antara 4 sekte besar. Xiao Che menenangkan diri secepat mungkin dan berbalik bertanya, karena kamu adalah murid Frozen Cloud Asgard, mengapa keluarga Xiamu tidak mengumumkan masalah ini ke publik? Dengan identitasmu, keluarga Xia pasti bisa seiring berjalannya kota ke samping, tidak ada yang berani macam-macam denganmu. Semua keluarga kaya, termasuk penguasa kota, akan menyukaimu, dan kecepatan perkembangan keluarga Xiamu juga akan meningkat beberapa kali lipat. Karena kamu, jawab Xia Qingyue. Karena, aku, Xiao Che terkejut, dan kemudian terdiam, 3 kata ini mengingatkannya pada alasannya. Menikahimu sebagai seorang putri dari keluarga Xia telah menyebabkan keributan di kota Liuyun. Jika aku menikahimu sebagai murid dari Istana Abadi Awan Beku, keributan tidak hanya akan terjadi di kota Liuyun yang kecil ini. Ini mungkin mempunyai banyak akibat yang tidak terduga untukmu dan keluarga Xia kami. Lagi pula, jarak antara kamu dan aku terlalu jauh. Suara Xia Qingyue lembut dan matanya jernih. Meskipun dia hanya berdiri diam di sana, dia sudah mempesona. Xiao Che menghela napas perlahan, lalu kenapa kamu ingin menikah denganku? Kau tahu betul alasannya, karena hidupku diselamatkan oleh Paman Xiao. Dia tidak bisa menahan diri dari pembunuhan itu karena dia menyelamatkanku, dan kemudian binasa. Juga karena pada hari kelahiranku, ayahku melamarku entah itu untuk membalas kebaikan Paman Xiao atau untuk menaati janji ayahku, aku tidak punya alasan untuk tidak menikahimu. Xia Qingyue mengangkat matanya sedingin es yang berkelap-kelip. Alasan mengapa aku memberitahumu bahwa aku milik Frozen Cloud Asgard adalah karena aku ingin kamu tahu bahwa jika kamu ingin mengolah Bingyun, kamu harus membekukan dulu hati. Hanya Istana Abadi Awan Beku kamu harus menerima seorang wanita, dan kamu tidak boleh terkontaminasi dengan seks selama sisa hidupmu, dan kamu tidak akan melahirkan seks. Meskipun aku menikah denganmu, aku tidak akan pernah jatuh cinta dengan siapapun dalam hidup ini. Kamu harus mengetahui hal ini. Bahkan jika kamu bukan dari Frozen Cloud Asgard, aku rasa kamu tidak akan jatuh cinta padaku. Xiao Che tersenyum mencela diri sendiri. Xia Qingyue perlahan menggelengkan kepalanya, mungkin kamu salah paham, aku pasti tidak meremehkanmu, dan aku tidak pernah meremehkanmu. Guru juga telah memberitahuku berkali-kali bahwa tidak peduli seberapa tinggi pencapaian seseorang, dia bisa hanya melihat ke bawah, tidak boleh diremehkan. Selain itu, saya hanya berada di titik awal. Meskipun benua Tianxuan menghormati Xuan Li, ada juga banyak dokter, alkemis, dan ahli senjata yang dipuji oleh dunia. Xuan Fein yang cacat tidak berarti bahwa seluruh hidup akan berakhir. Hancur. Xiao Che tergerak untuk beberapa saat. Hanya penampilan dan bakat Xia Qingyue yang beredar di kota Liuyun. Mungkin tidak ada yang tahu bahwa meskipun dia luar biasa, dia memiliki kondisi pikiran yang bahkan sulit dialami oleh sebagian besar orang setengah baya. Dan dia sebenarnya baru berusia 16 tahun. Dalam beberapa tahun, hal itu tidak terbayangkan. Tidak heran dia disukai oleh orang-orang dari Frozen Cloud Asgard. Dan bagi wanita yang bisa disebut monster terlepas dari penampilan, bakat, dan keadaan pikirannya, untuk benar-benar menjadi istrinya, itu benar-benar terasa seperti mimpi. Jika saya tidak memiliki pengalaman dan kenangan 2 kehidupan sekarang, saya akan merasa sangat rendah diri di hadapannya sehingga saya bahkan tidak berani untuk melihatnya secara langsung. Terima kasih telah mengatakan ini kepadaku. Xiao Che berkata sambil menghela nafas. Lalu suaranya berubah dan matanya menjadi padat. Kalau begitu, bisakah kau memberitahuku, berapa tingkat kekuatanmu saat ini? Mampu memasuki alam mendalam dasar tingkat 10 pada usia 16 tahun jelas merupakan bakat luar biasa yang cukup untuk mengejutkan seluruh kota Liuyun. Tapi sekarang, Xiao Che tidak pernah percaya bahwa Xia Qingyue sebenarnya hanya berada di tingkat ke-10 dari alam mendalam dasar. Karena bakat yang tak tertandingi di kota Liuyun ini tidak layak memasuki Istana Abadi Mata Awan Beku. Xiao Che tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini, menyebabkan Xia Qingyue langsung terdiam tanpa menjawab. Tapi keheningannya telah menunjukkan bahwa kekuatannya memang melampaui tingkat ke-10 dari alam mendalam dasar. Sudah waktunya bagimu untuk bersulang. Xia Qingyue mengalihkan pandangannya ke samping dan berkata perlahan. Begitu suaranya turun, langkah kaki mendekat perlahan dari luar pintu, dan kemudian terdengar suara tenang Xiao Hongchang, "Tuan, waktunya bersulang." "Tuan Hong, aku akan segera ke sana," Xiao Che berjanji.
menatap Xia Qingyue untuk terakhir kalinya, merapikan pakaiannya dan berjalan keluar ruangan. Begitu Xiao Che pergi, mekar es terang tiba-tiba muncul di dalam ruangan. Di antara mekar es, sosok seputih salju muncul di depan Xia Qingyue dalam cara yang seperti mimpi. Xia Qingyue melangkah maju, dengan lembut membungkukkan tubuhnya, dan berseru dengan lembut dan penuh hormat, "Tuan Qingyue, kamu telah mencapai keinginanmu. Haruskah kamu kembali ke Frozen Cloud Asgard bersamaku?" Suara ini sangat lembut dan indah, berkabut seperti awan dan selembut angin, cukup untuk meluluhkan hati terdingin di dunia. Xia Qingyue menggelengkan kepalanya dengan lembut, "Tuan, Qingyue ingin tinggal sebentar. Jika dia pergi setelah pernikahan, dia akan diejek lebih keras dan tanpa akhir. Tolong beri saya 1 bulan lagi, Tuan, dan saya akan melakukannya." Seseorang yang pergi dengan cara yang tidak akan menyakitinya secara maksimal dan tidak akan membiarkan orang lain terus menyakitinya. Wanita berbaju putih itu menatapnya dengan tenang. Setelah beberapa saat, dia mengangguk perlahan dan tersenyum tipis, "Tidak apa-apa. Karena kami telah membuat pengecualian dan menjadikanmu murid pertama yang menikah di Frozen Cloud Asgard dalam 100 tahun, di sana tidak ada salahnya menundanya selama 1 bulan lagi." Petik 2. Terima kasih, Guru. Xia Qingyue mencondongkan tubuh ke depan lagi, ragu-ragu, dan berkata dengan lembut, "Guru, apakah benar-benar mustahil untuk memperbaiki pembuluh darahnya yang dalam?" Wanita berbaju putih itu menggelengkan kepalanya hampir tanpa ragu-ragu, "Mungkin tidak ada yang mutlak di dunia ini. Tapi setidaknya menurutku, itu tidak mungkin. Qingyue, kamu memiliki hati yang baik, penuh kasih dan bersyukur. Ini bagus, hanya saja aku benar-benar tidak bisa membantumu kali ini." Bab 8. Xia Qingyue tidak bertanya lagi. Mengingat tinggi dan status wanita berbaju putih, dia berkata, "Tidak mungkin," dengan sangat pasti. Jadi seharusnya tidak ada kemungkinan sama sekali. "Qingyue, aku tahu bahwa kamu sangat ingin membalas kebaikanmu dan ingin membalas sebanyak mungkin rahmat menyelamatkan hidupmu sebelum kembali ke Frozen Cloud Asgard, tapi kamu menikah dengannya, dan ini sudah cukup. Saat kamu kembali ke Frozen Cloud Asgard, identitasmu akan dipublikasikan. Dia mungkin akan lebih diejek di masa depan, tapi tidak peduli apapun, identitas suami dari murid Frozen Cloud Asgard ada di sana. Dengan identitas ini, setidaknya dalam hal kecil ini kota Liuyun, tidak peduli apa, akan ada orang yang berani menyakitinya." Wanita berbaju putih itu menghiburnya. Xia Qingyue mengangguk dengan lembut, "Saya harap itulah yang terjadi. Pembuluh darahnya yang dalam lumpuh dan dia tidak memiliki kekuatan lain. Dia tidak akan pernah bisa mencapai apapun dalam hidupnya. Dan kamu tidak hanya cantik dan cantik, tetapi juga bijaksana dan cerdas. Bahkan bakatmu jarang ada di Frozen Cloud Immortal kami istana selama 100 tahun. Jika tidak, penguasa istana tidak akan untuk membuat Anda merasa nyaman, dia akan membuat pengecualian dan menyetujui permintaan Anda untuk menikah dengannya. Kemampuannya untuk menikahi Anda adalah berkah dan keberuntungan terbesar dalam hidupnya, hidup. Anda telah melakukan yang terbaik untuk melakukan ini, bahkan jika ayahnya Xiao Ying bereinkarnasi. Jika dia cukup pintar, saya yakin dia akan mengambil inisiatif untuk mengakhiri pertunangan sebelumnya. Saya akan pergi dulu, dan saya akan datang menjemputmu dalam sebulan. Selama periode ini, aku tidak akan pergi jauh. Jika aku menemui sesuatu yang tidak dapat diselesaikan, aku akan terus memberitahuku kapan saja menggunakan simbol teleportasi. Selamat tinggal, Tuan." Wanita berbaju putih itu mengangguk dan berbalik. Tiba-tiba muncul wajah cantik dan dingin. Dia tidak menggunakan riasan, tapi kulitnya seputih dan sehalus batu giok salju. Orang pasti memikirkan kata, kulit es dan tulang giok dan wajah salju dan bibir merah. Ciri-ciri wajahnya bahkan lebih indah dan tanpa celah, serta ada semacam rasa dingin dan arogansi suci dalam keindahan indah yang membuat orang hampir tidak berani menatap langsung ke arahnya, seperti peri yang menginjak 9 langit tanpa jejak kembang api manusia. Dia membuka jendela belakang, tubuhnya sedikit bergoyang, dan dengan roh es yang berkibar, seluruh tubuhnya menghilang di sana seperti kabut. Aula keluarga Xiao penuh dengan tamu. "Paman Liu Qi, silakan minum." Xiao Che dengan hormat membawakan gelas anggur itu kepada seorang pria parubaya yang tampak anggun. Pria yang dikenal sebagai Paman Liu Qi berdiri sambil tersenyum, mengambil gelas anggur, meminum semuanya sekaligus, lalu berkata sambil tersenyum, "Keponakanku sayang, ayahmu dan aku adalah teman dekat saat itu. Sekarang bahwa aku melihatmu menikah,
aku sangat bahagia memiliki istri yang baik. Terima kasih, Paman Liu Qi. Tetua Agung, silakan minum. Tetua tertua dari klan Xiao, Xiao Li, mengambil gelas anggur, meminumnya dalam sekali teguk, dan kemudian menjatuhkan gelas anggur itu ke atas meja. Selain, di hidungnya, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, kata selama seluruh proses, dan bahkan tidak melihat ke arah Xiao Ce. Sikap itu membuatnya seolah-olah meminum anggur yang dia panggang adalah suatu kehormatan besar baginya. Xiao Ce tidak berkata apa-apa dan berjalan ke meja berikutnya. Begitu dia mengambil 2 langkah, Xiao Li meludah ke tanah dan mendengus cukup dingin hingga Xiao Ce bisa mendengarnya. Bunga yang luar biasa, sebenarnya tersangkut di kotoran anjing. Ekspresi Xiao Ce tidak berubah, dan langkahnya tidak berhenti, seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa sama sekali, tapi rasa dingin yang dalam memadat di kedalaman matanya. Sesampainya di samping tetua kedua Xiao Bo, Xiao Ce sedikit membungkuk dan berkata, "Tetua kedua, Xiao Ce mengusulkan bersulam untukmu." Xiao Bo bahkan tidak melihat ke arah Xiao Ce, malah dia memalingkan wajahnya dan berkata dengan tenang, "Yanger, minumlah untukku." "Ya, kakek." Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Xiao Yang mengambil gelas anggur dari anggur Xiao Ce dan meminumnya dalam sekali teguk. Bersulang kepada yang lebih tua dan membiarkan yang lebih muda meminumnya tidak dianggap penghinaan, melainkan penghinaan yang nyata. Setelah menghabiskan minumannya, Henry Zhang meletakkan gelasnya, dan ketika dia duduk, ada rasa jijik dan ejekan yang tak terselubung di matanya. Xiao Ce tidak berkata apa-apa, mengangguk sedikit, dan berjalan ke meja berikutnya. Sama seperti sebelumnya, hanya 2 langkah lagi, dengusan dingin terdengar, sampah tetaplah sampah, meskipun masuk ke dalam keluarga Xia, tetap saja sia-sia. Apakah lelaki tua Xiao Lai itu masih berharap untuk mengandalkannya? Istri cucu untuk menyerahkan, ada nada meremehkan dan mengejek dalam suaranya, dan tentu saja, kecemburuan. Belum lagi kekayaan keluarga Xia, hanya dengan bakat luar biasa Xia Qingyue, jika dia tidak menikah dengan Xiao Ce, tetapi cucunya Xiao Yang, dia mungkin akan tertawa terbahak-bahak dalam mimpinya. Xiao Ce masih berpura-pura tidak mendengar apapun dan berjalan pergi sambil tersenyum. Saat Xiao Ce selesai bersulam dan mengantar para tamu pergi, malam telah tiba. Selama seluruh proses, beberapa orang menyampaikan ucapan selamat dan berkah yang tulus kepadanya, namun hanya sedikit orang yang termasuk dalam kategori ini. Xiao Ce dapat menghitungnya dengan 10 jari. Kebanyakan orang masih sangat sopan padanya, bagaimanapun juga, hari ini adalah hari pernikahannya, tapi dia bisa dengan jelas melihat rasa jijik di mata mereka. Beberapa orang menghela nafas, beberapa cemburu dan marah, dan beberapa orang menggabungkan penghinaan dengan penghinaan. Tampilan dari sampah ditulis tanpa malu-malu di wajahnya. Karena pembuluh darahnya yang dalam dinonaktifkan, dia tidak akan pernah mencapai apapun dalam hidupnya. Oleh karena itu, mereka tidak perlu berteman dan bersikap sopan, dan mereka bahkan tidak peduli sama sekali untuk menyinggung perasaannya, karena meskipun mereka menyinggung perasaannya, tidak akan ada konsekuensi sama sekali dengan cacat urat nadinya. Sebaliknya, mereka bisa saja tidak bermoral di hadapannya, pecundang, dan memamerkan keunggulan mereka dengan cara yang menyegarkan, dan memandang rendah dengan rasa puas terhadap orang lemah yang tidak pernah bisa mengungguli mereka dengan sikap orang kuat. Ini adalah kenyataan dan sifat buruk sebagian besar umat manusia. Istirahatlah lebih awal. Xiao Lai menepuk bahu Xiao Ce dengan senyum lembut di wajahnya. Saat ini, Xiao Ce pasti tidak akan tahu apa yang sebenarnya tersembunyi di balik senyuman kakeknya. Seiring bertambahnya usia Xiao Lai, emosinya menjadi lebih lembut. Tapi ketika dia masih muda, temperamen Xiao Lai seperti namanya, dia hampir mudah diikuti. Siapapun yang membuatnya tidak bahagia pasti akan membuat pihak lain sangat tidak bahagia. Tidak ada orang yang tidak berani dia sakiti. Xiao Ce tahu betul bahwa temperamen kakeknya menjadi semakin lembut, bukan karena dia bertambah tua dan temperamennya menjadi lebih tenang, tapi karena dia. Untuk cucunya yang tidak berharga yang membutuhkan perlindungan penuh, dia harus bersikap lembut dan rendah hati, bahkan jika dia dihina dan diintimidasi, selama dia tidak menyentuh intinya, dia akan mentolerirnya semaksimal mungkin. Dengan cara ini, dia tidak akan lagi memiliki musuh baik dia masih hidup maupun setelah kematiannya, jika tidak, akan mudah bagi orang yang dia sakiti untuk membalas dendam kepada cucunya yang tidak memiliki kekuatan misterius. Sebagai Xiao Lai,
tetua kelima yang memiliki kekuatan mendalam terkuat di kota Liuyun dan tidak dapat terprovokasi di masa lalu, kini sering diintimidasi dan diejek oleh 4 tetua lainnya, bahkan para junior pun tidak terlalu menghormati atau takut padanya. Melihat kepergian Xiao Lai, wajah penuh cibiran dan penghinaan melintas di benaknya. Tangan Xiao Ce perlahan mengepal, buku-buku jarinya berangsur-angsur memutih, dan matanya bersinar seperti pisau dingin. Kemudian, sudut mulutnya perlahan melengkung menjadi cibiran yang menyeramkan. Xiao Ce pastinya adalah orang yang menyimpan dendam. Dalam beberapa tahun terakhir di benua Changyun, hatinya dipenuhi dengan kebencian. Dia akan mengingat orang-orang yang memperlakukannya dengan baik, dan dia juga akan mengingat orang-orang yang memperlakukannya dengan buruk, hampir sampai pada titik pembalasan. Kamu akan menyesal. Suara rendah pelan-pelan keluar dari mulut Xiao Ce, seperti semacam kutukan keji. Karena Tuhan telah memberiku kesempatan lagi untuk menjadi manusia lagi, bagaimana aku bisa membiarkan kakekku dan diriku sendiri ditindas lagi? Ketika saya kembali ke halaman kecil saya, bulan purnama sudah tinggi di langit malam. Xiao Ce sampai di pojok halaman dan mengulurkan tangan kirinya ke depan, tiba-tiba panah air keluar dari telapak tangannya. Pada jamuan makan hari ini, dia pasti akan minum banyak anggur. Pada akhirnya, dia tampak sangat mabuk sehingga dia hampir tidak bisa berdiri tegak, tetapi sebenarnya dia sangat sadar. Bukan karena dia minum banyak, tetapi semua anggur yang dia minum diserap olehnya di pintu masuk. Dipindahkan ke racun langit ruang mutiara. Mutiara racun langit telah menyatu dengan tubuhnya, dan manipulasinya terhadap mutiara racun langit sama alami dan mudahnya dengan memanipulasi tubuhnya sendiri. Wow, setelah sekian lama, semua anggur di mutiara racun langit akhirnya habis. Xiao Ce mengangkat tangan kirinya yang terkena noda arak, tiba-tiba menyeringai, dan langsung menamparkan arak itu ke wajahnya. Ia lalu menarik napas dan memerahkan wajahnya. Lalu ia tersandung, terhuyung-huyung, mendorong pintu hingga terbuka, dan berjalan ke dalam rumah baru di antara. Pintu dibuka, dan bau alkohol segera mengikutinya masuk. Xiao Ce tersandung ketika dia masuk dan hampir jatuh ke tanah. Dia mengangkat kepalanya karena malu dan menatap Xia Qingyue. Pada saat ini, Xia Qingyue sedang duduk tegak di tempat tidur, matanya yang indah terpejam, merasa sangat damai. Cahaya lilin merah redup memantulkan wajah cantiknya, menambah sedikit pesona dan pesona yang tak tertahankan. Mata Xiao Ce berbinar-binar, senyum cabul muncul di wajahnya, dan dia berjalan ke arah Xia Qingyue dengan langkah terhuyung-huyung. Hei, istriku. Aku membuatmu menunggu, untuk waktu yang lama, sekarang, kita bisa, mempunyai kamar pengantin. Mata Xia Qingyue tiba-tiba terbuka dan dia melambaikan tangan kanannya ke depan dengan santai. Udara sedingin es yang tak tertahankan tiba-tiba menyapu depan Xiao Ce, mengirim tubuhnya langsung keluar dari pintu dan jatuh ke tanah di halaman, nyaris tidak mengenai satu-satunya meja batu. Xiao Ce menjerit kesakitan, mengusap pantatnya, menghabiskan waktu lama sebelum bangun, dan meraung dengan marah, brengsek. Aku hanya bercanda, bagaimana kamu bisa begitu kejam? Aku tidak punya kendali atas ayam itu. Li, kamu adalah kejam sekali, apakah kamu ingin membunuh suamimu? Ledakan, pintu dibanting hingga tertutup. Xiao Ce mendorong ke depan, hanya untuk menemukan bahwa pintunya telah tertutup rapat. Xiao Ce tiba-tiba menjadi depresi. Wanita ini, apalagi menggoda, bahkan tidak bisa menerima lelucon. Bisakah kita tetap rukun dengan bahagia? Aku benar-benar hanya bercanda. Selain itu, aku adalah bajingan di alam mendalam dasar tingkat pertama. Bahkan jika aku ingin menyinggung perasaanmu, aku tidak mungkin menyinggung perasaanmu. Xia Qingyue tidak memberikan tanggapan apapun. Xiao Ce berdiri di depan pintu dan menunggu lama, namun masih belum ada tanda-tanda pintu terbuka. Hanya ada satu ruangan di halaman rumah Xiao Ce, belum lagi ruang samping, bahkan tidak ada ruang utilitas atau kandang. Biasanya dia bisa diam-diam pergi ke tempat bibinya untuk tidur, tapi malam ini adalah malam pernikahan, jadi tidak pantas dia pergi kemana-mana. Hembusan angin malam bertiup, membuat tubuh Xiao Ce menyusut tanpa sadar. Dia mengetuk pintu lagi dan berkata dengan lemah, "Hei, kamu tidak benar-benar ingin aku tidur di luar malam ini, kan? Kamu harus tahu itu juga, di sana ada banyak orang di keluarga Xiao yang memikirkanmu, dan mereka akan merasa sangat-sangat tidak nyaman di malam pernikahan kita. Namun, mereka juga sangat yakin bahwa tidak mungkin mereka menyukai mutiara sepertimu. Aku sungguh seorang bajingan, jadi meskipun aku sudah menikah,
aku tidak akan diizinkan untuk menyentuh satu jari pun, atau bahkan tidur di bawah satu atap. Jadi, setelah beberapa saat, seseorang pasti akan datang diam-diam untuk melihat lelukonku. Jika mereka melihatku dikurung di luar ruangan olehmu, aku akan menjadi bahan tertawaan. Bagaimanapun, aku adalah suamimu sekarang, apakah kamu tega melihatku ditertawakan oleh mereka? Masih ada keheningan di ruangan itu, saat Xiao Che mau tidak mau menendang pintu yang tertutup itu akhirnya terbuka perlahan. Xiao Che menyerbu masuk dengan kecepatan kilat, lalu membanting pintu dengan keras. Xia Qingyue di samping tempat tidur masih mempertahankan postur sebelumnya, meskipun dia hanya duduk dalam posisi biasa, dia menunjukkan rasa bangsawan dan keanggunan yang samar-samar. Dia mengalihkan pandangan indahnya sedikit, menatap ke arah Xiao Che yang agak malu, dan berkata dengan tenang, kamu tidak diperbolehkan berada dalam jarak 5 langkah dariku. Petik 2. Lalu kamu ingin aku tidur di mana? Xiao Che mengeluh dengan tidak senang. Rumahnya sangat kecil, hanya berisi tempat tidur, meja makan kecil, dan 2 lemari. Seluruh ruangan hanya berjarak 7 atau 8 langkah dari timur ke barat. Jarak 5 langkah lagi, pokoknya harus diperkecil hingga ke kaki tembok seberang tempat tidur. Kamu bisa tidur di tempat tidur. Xia Qingyue berdiri dari tempat tidur. Tidak, Xiao Che dengan tegas menolak, lalu duduk di sudut terjauh dari Xia Qingyue dan menutup matanya. Meskipun dalam hal kekuatan, Xia Qingyue lebih dari 100 kali lebih kuat darinya, tetapi dengan martabat seorang pria, dia tidak akan pernah melakukan apapun seperti tidur di tempat tidurnya dan membiarkan seorang wanita tidur di lantai. Bab 9. Aku menikah dengan seorang istri yang secantik peri, namun pada malam pernikahan, aku tidak bisa menyentuh atau menyentuhnya. Aku bahkan tidak bisa naik ke tempat tidur. Aku hanya bisa diam-diam memeluk lututku dan meringkuk di sudut melawan dinding. Xiao Che benar-benar merasakan kejahatan dunia ini. Lilin merah berkedip sedikit, mencerminkan ambiguitas rumah baru. Ruangan itu tiba-tiba menjadi sunyi lama. Keduanya mengenakan pakaian merah. Yang satu duduk dengan dingin dan tenang di tepi tempat tidur, sementara yang lain meringkuk dengan menyedihkan di sudut. Dia hanya bisa mendengar samar-samar suara napasnya sendiri. Setelah beberapa saat, Xiao Che akhirnya tidak bisa menahannya dan berkata, kamu tidak akan benar-benar membiarkan aku bermalam di sini, kan? Bulu mata panjang Xia Qingyue bergerak sedikit, tubuhnya yang anggun sedikit terpelintir, dan dia berbaring di tempat tidur. Tirai tempat tidur berwarna merah diturunkan, sehingga Xiao Che hanya bisa melihat sosok buram di bawah cahaya lilin. Segera, Xia Qingyue melambaikan tangannya, dan kedua lilin merah itu padam pada saat bersamaan dalam hembusan angin dingin, sehingga Xiao Che bahkan tidak bisa melihat bayangannya. Petik 2. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak bisa mengalahkan wanita ini, dan dengan penampilannya yang dingin dan arogan, dia harus bertindak seperti pengganggu dan mengambil busur. Aku benar-benar hanya bercanda tadi. Apalagi mabuk, aku bahkan tidak minum sama sekali sepanjang sore. Aku bahkan tidak bisa membuat lelucon. Benar-benar tidak menyenangkan sama sekali, gumam Xiao Che dengan kesal lihat wajahnya. Aku tahu kamu tidak mabuk, Xia Qingyue akhirnya berkata, tapi aku muak dengan pria yang buang air besar di mana saja. Buang air kecil dan besar di mana saja. Mungkinkah itu adalah suara desir yang terdengar saat anggur di mutiara racun langit abis? Brengsek, mata Xiao Che membelalak dan dia melompat di tempat. Kamu bilang aku buang air besar di mana saja? Matamu yang mana yang melihatku buang air besar di mana saja? Suara yang kamu dengar itu adalah suara aku menuangkan anggur. Menuangkan anggur, menuangkan anggur. Bagaimana bisakah aku, seorang pria bermartabat setinggi 7 kaki dari klan Xiao, melakukan sesuatu yang sangat tidak berpendidikan dan tidak berbudaya? Kamu dapat meremehkan kekuatanku yang dalam, tetapi kamu tidak dapat menghina kualitas dan kepribadian muliaku. Xiao Che meraung keras, dan setelah beberapa saat, dia mendengar suara santai Xia Qingyue, aku juga bercanda. Petik 2 tanda seru, Akeong tanda pagar persen. Xiao Che hampir memuntahkan darah. Xiao Che duduk kembali di sudut dengan depresi dan tidak mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Wanita ini masih bisa bercanda. Biasanya aku bisa tidur di ranjang yang nyaman, tapi di malam pernikahanku, aku hanya bisa tidur di pojok. Aneh rasanya ada yang tidur di dalamnya. Setelah menahannya cukup lama, Xiao Che akhirnya angkat bicara lagi, ngomong-ngomong,
kapan kamu akan kembali ke Frozen Cloud Asgard? Besok, atau lusa? Xia Tiyue. Xiao Ce tersenyum dan berkata dengan tenang, meskipun aku tahu sedikit tentang Frozen Cloud Asgard, setidaknya aku tahu bahwa Frozen Cloud Asgard hanya menerima wanita, dan dilarang untuk berhubungan seks. Ada banyak sekali keindahan di Frozen Cloud Asgard, tapi aku belum pernah mendengarnya. Siapa yang akan menikahi seseorang? Tapi kamu menikah denganku. Tampaknya bahkan di Frozen Cloud Asgard, bakatmu masih luar biasa. Mungkin kamu masih seorang jenius yang jarang terlihat dalam 100 tahun. Kalau tidak, Istana Bing Unxian tidak akan melanggar preseden ini karenamu. Xia Tiyue. Xiao Ce mengangkat kepalanya, menatap kegelapan di atas kepalanya, dan melanjutkan, untukmu yang seperti ini, Frozen Cloud Asgard pasti ingin membiarkanmu memasuki Frozen Cloud Asgard dalam waktu sesingkat mungkin. Ada kekuatan tak tertandingi di sana yang praktisi mendalam biasa tidak akan pernah melihatnya seumur hidup mereka. Anda memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya dari langit dan bumi. Dalam kondisi ini, kekuatan dan status Anda yang mendalam akan meroket dalam waktu singkat. Anda harus segera pergi, bukan? Xia Qingyue terdiam untuk waktu yang lama sebelum dia mengeluarkan suara yang samar-samar. 1 bulan. 1 bulan. Wajah Xiao Ce menunjukkan sedikit keterkejutan, lalu dia tersenyum sedikit, menundukkan kepalanya, dan berbisik, terima kasih. Xia Tiyue, seharusnya kau bertarung bulan ini demi aku, kan? Jika itu adalah Frozen Cloud Asgard, mereka pasti tidak akan rela membiarkanmu menyia-nyiakan waktu begitu lama pada pecundang sepertiku. Kau adalah putri surga yang bangga, menilai dari kenyataan bahwa kamu sangat dihargai oleh Frozen Cloud Asgard. Pencapaianmu di masa depan mungkin cukup untuk mencapai level Master Istana dari Frozen Cloud Asgard. Yang lain menertawakanku, mengejekku, dan tidak pernah menganggapku serius, tapi di masa depan, kamu pasti akan meremehkanku. Kamu dari Kekaisaran Angin tidak hanya bersedia menikah denganku, tapi kamu juga telah melakukan yang terbaik untuk menjaga martabat konyolku sebagai seorang pria. Meskipun aku tahu bahwa kamu melakukan ini hanya untuk membalas kebaikanmu kepada almarhum ayahku, aku tetap berterima kasih. Tidak perlu, jawab Xia Tiyue tanpa emosi. Namun ada sedikit emosi di hatinya, karena kata-kata yang ditebaknya memang benar. Ketika gurunya menemukannya, dia memberitahunya bahwa bakatnya adalah sesuatu yang jarang terlihat bahkan di Frozen Cloud Asgard. Dia bahkan mengatakan bahwa setelah membawanya ke Frozen Cloud Asgard, dia yakin bahwa dia akan mampu menembus alam mendalam roh dan mencapai alam mendalam bumi ketika dia berumur 20 tahun, sesuatu yang bahkan master tertinggi kota Liuyun, Xiao Lai, belum mampu mencapai ranah. Mencapai alam mendalam bumi sebelum usia 20. Ini adalah fantasi yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh orang-orang di kota Liuyun. Sebelum menikah denganmu, aku pikir kamu akan meremehkanku seperti kebanyakan orang, tapi nyatanya, kamu jauh lebih baik dari yang aku kira. Kamu tidak hanya tampan, kamu memiliki bakat luar biasa, kamu juga sangat baik hati. Sebagai seorang wanita, kamu memang bisa dikatakan sempurna. Xia Tiyue, wah, karena kamu baik sekali, kamu pasti tidak ingin melihat suamimu tidur di pojokan di malam pernikahannya kan? Tempat tidurku lumayan besar, dan pasti tidak akan ramai kalau tidur 2 orang. Sebelum Xiao Ce selesai berbicara, aura pembunuh yang dingin mengalir ke wajahnya, membuat seluruh tubuhnya gemetar. Jika kamu terus berbicara omong kosong, aku akan mengusirmu. Xiao Ce memiringkan mulutnya, diam dengan patuh, dan duduk kembali dengan marah dengan pantatnya terangkat dari tanah. Seseorang datang, kata Xia Qingyue tiba-tiba. Setelah beberapa saat, Xiao Ce mendengar suara langkah kaki yang sangat samar. Jika dia tidak sengaja mendengarkan dengan seluruh kekuatannya, dia tidak akan pernah bisa mendeteksi suara langkah kaki tersebut. Pemilik langkah kaki pertama-tama diam di pintu halaman sebentar, kemudian dengan hati-hati mendekat, dan berhenti bergerak maju setelah mencapai tengah halaman, karena ada Xia Qingyue di ruangan itu yang tidak mampu dia sakiti, dan dia menyelinap di halaman. Setelah melihat sekeliling untuk waktu yang lama, dia dengan hati-hati pergi. Saat itu sudah larut malam, tapi Xiao Yulong belum tertidur. Dia melihat keluar jendela dengan mata tertunduk, ekspresinya berubah dari waktu ke waktu. Saat ini, pintu dibuka, dan Henry Zhang masuk. Dengan tergesa-gesa, Xiao Yulong berbalik, menyipitkan matanya dan bertanya, bagaimana kabarmu? Ini, Xiao yang menatap wajah Xiao Yulong dan berkata dengan hati-hati, aku baru saja pergi menemui Xiao Ce.
Sepertinya tidak dikurung. Petik 2. Ekspresi Xiao Yulong tiba-tiba menjadi gelap. Jantung Xiao yang berdetak kencang, dan dia dengan cepat berkata, "Tetapi saudaraku, kamu tidak perlu khawatir. Xia Qingyue selalu memandang rendah tuan muda dari istana tuan kota dan keluarga Yuan. Tidak mungkin dia bisa melakukannya, jatuh cinta pada Xiao Ce yang tidak berguna itu. Dia belum diusir, seharusnya, kasihan padanya, takut dia akan ditertawakan." Meskipun dia berada di ruangan yang sama seperti Xia Qingyue sekarang, sama sekali tidak mungkin dia berada di ranjang yang sama, mungkin dia terbaring di tanah. Pasti seperti ini. Ekspresi Xiao Yulong menjadi gelap dan tidak menentu untuk beberapa saat. Dia melihat ke bawah ke arah halaman rumah Xiao Ce dan mengepalkan tangannya. Xia Qingyue adalah wanita yang kuinginkan. Tidak ada yang bisa mendapatkannya. Buatlah janji dengan Xiao Ce besok, aku ingin mengujinya sendiri. Kita tidak boleh membiarkan dia menyentuh Xia Qingyue. Ya, Henry Zhang merespons dengan cepat. Xiao Ce meringkuk di pojok hingga tengah malam, masih belum mengantuk sama sekali. Dia membuka matanya, mengangkat tangan kirinya, dan melihat telapak tangan kirinya. Dalam kegelapan, cahaya hijau redup dari mutiara racun langit jelas sangat menarik perhatian. Di benua Changyun, dengan bantuan kekuatan mutiara racun langit, dia mengguncang dunia sendirian dan membuat seluruh benua Changyun bergejolak. Namun, dia juga hampir menghabiskan semua kekuatan beracunnya. Sekarang mutiara racun langit telah menyatu dengan tubuhnya, dia hampir tidak bisa merasakan kekuatan beracun apapun dari mutiara racun langit yang telah menjadi bagian dari tubuhnya. Dalam pengejaran yang membuatnya mati, dia menggunakan kekuatan beracun dari mutiara racun langit untuk membunuh banyak orang kuat, tapi dia juga menarik kekuatan mutiara racun langit secara berlebihan, menyebabkan kekuatan beracunnya terkuras. Dan cerukan dan kelelahan adalah dua konsep yang berbeda. Jika habis, dapat dipulihkan secara perlahan, tetapi jika ditarik secara berlebihan, bahkan daya sumbernya hampir habis, dan pemulihan mungkin tidak mungkin dilakukan. Mutiara racun langit saat ini pada dasarnya hanya memiliki kemampuan untuk mendetoksifikasi dan memadamkan rantai dan melebur, dan tentu saja, penyimpanan. Sekarang, pembuluh darahnya yang dalam telah dinonaktifkan, kekuatan beracun dari mutiara racun langit juga dinonaktifkan, dan dia berada di kota kecil di mana tidak ada yang menganggapnya serius. Setelah lama terdiam, Xiao Ce merasa bingung. Aku yang seperti ini, belum lagi melindungi kakek dan bibi kecilku. Aku bahkan tidak memenuhi syarat untuk menghindari ejekan. Yang lebih tak tertahankan lagi adalah, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menikahi istri mendominasi yang dinikahinya. Jika Anda ingin memiliki kekuatan yang cukup, langkah paling mendasar adalah memperbaiki pembuluh darah Anda yang rusak. Perbaiki pembuluh darah misterius. Xia Qingyue berkata dengan yakin bahwa tidak mungkin pembuluh darahnya yang dalam kembali ke tingkat yang sama seperti orang biasa. Namun hal tersebut bukan tidak mungkin baginya, karena ia adalah penerus santo medis. Sang guru telah mengatakan kepadanya lebih dari satu kali bahwa prinsip pengobatan itu seperti hukum sebab dan akibat. Di mana ada sebab, di situ pasti ada akibat. Di mana ada penyakit, di situ pasti ada dokter. Di dunia ini, tidak akan pernah ada pasien yang tidak mungkin disembuhkan, yang ada hanyalah dokter yang kemampuannya tidak mencukupi. Xiao Ce telah memikirkan cara memperbaiki pembuluh darah dalam yang cacat sepanjang hari-hari ini. Pembuluh darah dalamnya tidak rusak saat ia besar nanti, tetapi rusak saat ia lahir, cacat total dan tidak dapat diperbaiki dengan cara konvensional. Kemudian jika ingin memperbaikinya harus dimurnikan terlebih dahulu dari deep vein yang belum lengkap dan dibiarkan tumbuh kembali. Prosesnya pada dasarnya sama dengan menghilangkan deep vein yang belum lengkap saat ini dan meregenerasi deep vein yang masih utuh. Belum lagi betapa sulitnya, resikonya sendiri sangat tinggi, pembuluh darah yang dalam terhubung dengan pembuluh darah kehidupan, jika tidak hati-hati dalam prosesnya maka Anda akan langsung mati. Untuk menghapus urat-urat lama dan menumbuhkan urat-urat baru, setidaknya diperlukan 3 hal. Sayang, kamu sudah tidur? Xiao Ce bertanya dengan suara keras. Untuk waktu yang lama, saya tidak mendapat tanggapan apapun. Ahem, istriku. Kamu belum benar-benar tidur, kan? Xiao Ce bertanya lagi. Namaku Xia Tiyue. Suara Xia Tiyue terdengar lembut dan dingin. Aku tahu namamu Xia Qingyue. Xiao Ce menggaruk alisnya dan berkata dengan aneh, sayang, ada yang ingin kutanyakan padamu. Panggil aku Xia Tiyue. Xia Tiyue marah. Oh, baiklah. Xiao Ce mengangguk,
dan kemudian bertanya dengan serius, sayang, jika kamu pergi ke Frozen Cloud Asgard, 3 hal ini adalah 7 rumput misterius yang indah, kristal langit berurat ungu, dan pil misterius-misterius duniawi Realm Beast. Apakah ada cara untuk melakukannya? Bab 10. 3 hal yang dikatakan Xiao Ce membuat mata Xia Qingyue yang sedikit tertutup tiba-tiba terbuka. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu benar-benar punya cara untuk mendapatkannya? Melihat bahwa Xia Qingyue tidak langsung memvetonya, Xiao Ce segera bertanya dengan penuh harapan. Xia Qingyue sedikit mengernyit dan berkata perlahan, aku belum pernah mendengar tentang 7 rumput misterius yang indah. Ramuan misterius dari binatang misterius bumi perlu diburu oleh binatang misterius bumi. Ada banyak orang di seluruh kekaisaran angin biru yang bisa memburu binatang misterius bumi. Berapa banyak orang, bahkan jika ada di Frozen Cloud Asgard, jumlah mereka pasti sedikit seperti unicorn. Dan kristal surga berurat ungu adalah harta dari surga dan bumi yang tidak peduli berapapun uangnya, kamu habiskan, 4 sekte besar akan menjadi gila. Mendapatkan satu saja sudah cukup dibutuhkan lebih dari 10 tahun kerja keras. Hampir tidak mungkin bahkan bagi kepala istana untuk mendapatkan 3 hal ini pada saat yang sama, belum lagi aku. Dada Xiao Ce naik dan turun dengan berat, lalu dia menutup matanya dan terdiam untuk waktu yang lama. Untuk apa sebenarnya kamu ingin mendapatkan ketiga benda ini? Xia Qingyue bertanya secara proaktif. Perbaiki pembuluh darah yang dalam, jawab Xiao Ce jujur. Petik 2. Aku tidak bisa membantumu, kata Xia Qingyue. Pada saat yang sama, dia tidak percaya bahwa ketiga benda ini dapat memperbaiki pembuluh darah yang dalam. Kalau tidak, tuannya tidak akan pernah tahu. Xiao Ce menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, ketiga hal ini memang tidak dapat diakses oleh orang biasa. Saya hanya bertanya dengan santai. Setelah jeda, dia berkata dengan suara yang sedikit lebih rendah, istri, apa maksudmu? Akankah kita bertemu lagi setelah kamu kembali ke Frozen Cloud Asgard? Jangan panggil aku istri lagi. Namaku Xia Tiyue. Xia Tiyue tidak tahan lagi, dan suaranya menjadi setidaknya 8 derajat lebih dingin. Xiao Ce tidak peduli, dan berkata dengan santai, aku menikah denganmu, dan kamu menikah denganku. Kita telah beribadah di surga dan bumi, disaksikan oleh ribuan orang, dan semua prosedur yang harus diikuti telah selesai. Sekarang aku suamimu, dan kamu adalah istriku. Jika aku tidak menyebutmu istriku, mengapa kamu memanggilku istriku? Petik 2. Xia Qingyue terdiam beberapa saat, dan setelah beberapa saat, dia berkata dengan acuh tak acuh, lupakan, terserah kamu. Xiao Ce segera menyeringai, istri ini tak tersentuh, tapi dia masih perlu memanfaatkannya. Kau belum menjawab pertanyaan yang baru saja kutanyakan, apakah kita akan bertemu lagi setelah kau kembali ke Frozen Cloud Asgard? Xiao Ce bertanya lagi. Tidak, jawab Xia Tiyue. Tidak apa-apa. Xiao Ce mengangguk, lalu menyandarkan kepalanya ke dinding di belakangnya, menutup matanya dan berkata, sebenarnya, kamu seharusnya kembali ke Frozen Cloud Asgard lebih awal tanpa mengkhawatirkanku. Dengan bakatmu, kamu seharusnya tidak mengkhawatirkanku. Aku sudah tinggal di sini sejak awal. Kota Liuyun kecil ini tidak boleh terikat denganku. Setelah kamu pergi, identitasmu akan terungkap, dan dengan lingkaran cahaya suamimu sebagai murid Frozen Cloud Asgard, setidaknya tidak seseorang di kota Liuyun ini akan berani menyakitiku secara langsung. Aku juga akan menjalani kehidupan yang lebih nyaman karena ini. Oh, ngomong-ngomong, kamu seharusnya tidak keberatan jika aku mengambil selir, kan? Petik 2. Terserah, kata Xia Qingyue tanpa ekspresi. Ya, itu saja. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah melihatku lagi dalam hidup ini. Jika kamu tidak mengizinkan aku mengambil selir, aku benar-benar berencana untuk menceraikanmu. Meskipun hati Xia Qingyue setenang air, dia juga memiliki keinginan kuat untuk mengusirnya. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat Xiao Ce berdiri dan berjalan menuju pintu, dan langsung bertanya, mau kemana? Jika kamu tidak bisa tidur, keluarlah dan lihatlah bintang-bintang, jawab Xiao Ce, dan pada saat yang sama dia mengerang dalam hatinya, wanita, kamu jongkok di sini selama setengah malam, mari kita lihat apakah kamu bisa jatuh tertidur. Xia Tiyue tidak berkata apa-apa lagi, Xiao Ce membuka pintu dan berjalan keluar. Pada tengah malam, semuanya sunyi. Berdiri di tengah halaman, Xiao Ce memandangi bintang-bintang di langit.
Meskipun matanya masih bertekad, jauh di lubuk hatinya, masih ada kebingungan. Hari ini adalah hari pertama setelah kelahirannya kembali, meskipun pikirannya telah berubah drastis dibandingkan masa lalu. Tubuhnya dengan Xuanmei yang lumpuh membuatnya tidak mungkin menemukan jalan keluar dari situasinya saat ini, tidak peduli seberapa kuat pikirannya. Jika dia bisa mendapatkan 7 kristal surga pembuluh darah ungu rumput indah misterius dan pil misterius dari binatang misterius bumi, maka dia masih memiliki lebih dari 50% keyakinan untuk memperbaiki pembuluh darah misterius miliknya sendiri. Namun, dengan kemampuannya saat ini, jika dia mau untuk mendapatkan ketiga hal ini, salah satu hal ini lebih sulit daripada mencapai langit. Dalam analisis terakhir, dunia ini menghargai kekuatan. Tanpa kekuatan yang cukup, jika ingin mewujudkan apa yang diinginkan, Anda hanya bisa berbicara. Apa yang harus saya lakukan? Pada saat ini, sedikit denyutan datang dari telapak tangan kiri Xiao Ce. Tanpa sadar dia mengangkat tangan kirinya dan tiba-tiba melihat cahaya redup yang dipancarkan pola mutiara racun langit di telapak tangannya berkedip dengan frekuensi yang sangat cepat. Murid Xiao Ce tiba-tiba menyusut sedikit, dan dia tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah utara. Mungkinkah, selain kekuatan racunnya yang mengerikan dan kemampuan pemadaman rantai yang kuat, mutiara racun langit juga memiliki kemampuan khusus, yaitu kemampuan untuk merasakan bahan beracun atau bahan obat tingkat tinggi. Ketika ada bahan beracun dan bahan obat bermutu tinggi dalam jarak tertentu di sekitarnya, ia akan merasakannya, lalu memancarkan cahayanya dan menunjuk ke arah target. Tapi prasyaratnya adalah itu harus bermutu tinggi, bahan. Mengingat level di mana mutiara racun langit berada, konsep superioritas di matanya tidak sama dengan konsep superioritas di mata manusia. Di benua Changyun, dia hanya melihat mutiara racun langit berkedip sebanyak 6 kali, dan setiap kali, yang dia temukan adalah harta karun langka. Pada hari pertama setelah kembali ke benua Xuantian, Sky Poison Pearl benar-benar bereaksi seperti itu. Harta langka apa yang tersembunyi di sekitar sini? Arah yang ditunjukkan oleh mutiara racun langit adalah utara, yang juga merupakan arah gunung belakang klan Xiao. Meskipun Xiao Ce memiliki halamannya sendiri, namun lokasinya paling terpencil dan bisa dikatakan paling berbahaya di seluruh klan Xiao. Karena memanjat tembok halaman kecil ini adalah gunung belakang. Gunung belakang ini adalah tanah pribadi klan Xiao. Ada sejumlah kecil binatang misterius tingkat rendah berkeliaran di dalamnya. Kadang-kadang, binatang misterius menerobos tembok halaman. Jika Anda ingin menyelinap ke klan Xiao, Anda bisa memasuki area tersebut dari gunung belakang, pilihan yang cukup bagus. Namun, dengan kekuatan klan Xiao di kota Liuyun, setidaknya hingga saat ini, belum ada yang melakukan hal tersebut. Xiao Ce tidak ragu-ragu dan langsung memanjat tembok. Meskipun kekuatan di alam mendalam dasar tingkat pertama sangat rendah, tetap tidak ada masalah untuk memanjat tembok setinggi kurang dari 3 meter. Daerah pegunungan belakang sepi dan menakutkan. Xiao Ce tidak akan pernah punya nyali untuk datang ke sini di tengah malam. Namun, bulan yang cerah berada tinggi di langit dan terdapat banyak bintang yang tak terhitung jumlahnya, sehingga cahayanya tidak terlalu redup. Xiao Ce melihat sekeliling dan setelah memastikan tidak ada orang di sana, dia berjalan ringan dan berjalan ke arah yang ditunjukkan oleh mutiara racun langit. Pegunungan di bawah sinar bulan seakan diselimuti lapisan asap tipis, misterius dan berbahaya. Tidak lama kemudian, Xiao Ce telah tiba di kaki gunung, dan di tempat inilah frekuensi kilatan mutiara racun langit mencapai titik tertingginya. Xiao Ce berhenti dan bertanya-tanya sejenak, mungkinkah letaknya di dekat sini? Tapi tempat ini jelas berada di kaki gunung, tempat yang harus dilewati oleh apoteker di klan Xiao setiap hari. Jika mereka besar di sini, belum lagi harta langka di dunia, bahkan bahan obat yang sedikit lebih baik pun akan memilikinya, telah ditemukan sejak lama. Bagaimana mereka bisa menunggu? Dia datang untuk memetik. Namun kedipan mutiara racun langit mencapai frekuensi ini, yang berarti targetnya berada dalam jarak 10 langkah dari area sekitarnya. Di bawah sinar bulan yang cerah, Xiao Ce mengerutkan kening dan matanya mulai bergerak perlahan, dengan hati-hati mencari setiap inci tanah di sekitarnya. Dalam keadaan normal, semakin berharga bahan obat, semakin banyak bahan obat tersebut akan tumbuh di tempat yang curam atau ekstrim. Daerah di kaki gunung ini sekilas penuh dengan rumput liar. Xiao Ce mau tidak mau mulai bertanya-tanya apakah ada di sana, ada yang salah dengan induksi mutiara racun langit. Saya mengamati lingkaran kecil dan tidak dapat menemukan tanaman obat yang paling umum kecuali gulma. Tepat ketika dia hendak menyerah,
sesuatu yang samar-samar berubah tiba-tiba muncul di sudut matanya. Perasaan spiritual Xiao Che begitu tajam sekarang, dia segera mengangkat kepalanya dan segera melihat ke arah di mana ketidakharmonisan itu tiba-tiba muncul. Di sana juga terdapat rumput liar yang belum terinjak karena tumbuh di tepian batu. Xiao Che berjalan mendekat dan berjongkok di dekat batu, menatap rumput liar. Setelah sekian lama, dia dengan kuat mengunci posisi di tengah rumput liar ini. Vitalitas rumput sangat kuat, tanpa gangguan. Dalam keadaan seperti itu, bisa dikatakan meresap dan mengakar di mana-mana. Namun di tengah-tengah tumpukan rumput liar yang tampaknya belum diinjak ini, ada sebuah celah. Kekosongan ini sangat kecil, dan hanya dapat menampung paling banyak 2 pertumbuhan rumput, namun tampak sangat tidak harmonis ketika muncul di sini. Hembusan angin malam bertiup perlahan, dan rerumputan di sekitarnya sedikit bergoyang. Pada saat ini, kekosongan, di mana mata Xiao Che terfokus dengan kuat, tiba-tiba dan gambaran aneh yang tak tertandingi dari 2 rerumputan, melintas sejenak, lalu menghilang tanpa jejak. Mata Xiao Che tiba-tiba melebar, penuh dengan ekstasi. Dia dengan cepat mengulurkan tangan kirinya dan mendekatkan mutiara racun langit di telapak tangannya ke lubang itu. Tiba-tiba, di bawah cahaya hijau lemah, 2 rumput kecil perlahan muncul. Perlahan muncul, tingginya 2 jari dan seluruhnya berwarna hijau tua, tidak terlihat berbeda dengan rumput liar di sekitarnya. Rumput tersembunyi bintang, ini benar-benar rumput tersembunyi bintang. Atau 2 di antaranya. Xiao Che meraung penuh semangat dan meraihnya dengan tangan kirinya. Saat mutiara racun langit berkelebat, 2 tanaman rumput tersembunyi bintang dicabut dari akarnya. Masuk ke dalam Xiao telapak tangan Che. Semakin canggih bahan obat maka semakin sulit pula cara memetiknya. Jika tidak hati-hati bahan obat tersebut bisa rusak, khasiatnya bisa sangat berkurang, atau bisa langsung dibuang. Tetapi dengan adanya mutiara racun langit bersamaku, apapun yang kupetik, tidak perlu ada keraguan seperti itu, karena aura mutiara racun langit akan membungkus seluruh target pada saat pemetikan, sehingga tidak ada jejak spiritual, energi di dalamnya bisa bocor. Ini lebih merupakan keajaiban daripada kejutan. Melihat 2 rumput bintang tersembunyi yang menjulang di telapak tangannya, lengan Xiao Che gemetar karena kegembiraan. Selama 24 tahun di benua Changyun, dia melakukan perjalanan hampir ke seluruh dunia dan hanya menemukan 1 rumput tersembunyi bintang, tetapi pada hari pertama setelah kembali ke benua Tianshuan, dia benar-benar menemukan 2 rumput sekaligus. Dan letaknya tepat di pegunungan di belakang rumah saya. Star Hidden Grass terlihat seperti rumput liar biasa dan hampir tidak terlihat. Di saat yang sama, ia juga memiliki kemampuan yang sangat aneh, yaitu tembus pandang. Akibatnya, semakin sulit untuk menemukannya. Namun, sang master memberitahunya di awal bahwa meskipun rumput tersembunyi bintang adalah harta langka di dunia, sangat sedikit orang yang mengetahui keberadaannya. Tidak lebih dari 5 orang di seluruh benua yang dapat mengidentifikasinya, dan mereka yang dapat benar-benar marah, hanya ada mutiara racun langit di seluruh dunia. Tuhan benar-benar membantu saya. Dengan 2 rumput bintang tersembunyi ini, saya memiliki 2 kartu truf yang sangat mudah. Setelah memadamkan pil bintang tersembunyi, saya dapat melindungi hidup saya, mencuri kekayaan saya, mencuri harta benda saya, membunuh orang dan mencuri barang-barang saya. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Mengepalkan rumput singin di tangannya, dan kemudian berteleportasi ke ruang mutiara racun langit, Xiao Che tertawa tanpa suara. Kelap-kelip mutiara racun langit juga berhenti sepenuhnya pada saat ini. Xiao Che, yang sedang dalam suasana hati yang baik, tidak punya alasan untuk tinggal di sini lagi dan berbalik untuk kembali. Tapi saat dia berbalik, cahaya dingin yang tidak normal tiba-tiba muncul di sudut matanya. Xiao Che berhenti mengambil langkah dan menoleh untuk melihat ke arah cahaya dingin. Melalui sinar bulan yang tidak terlalu redup, tiba-tiba dia melihat bayangan putih samar-samar yang tidak nyata kurang dari 50 meter ke arah utara. Apa itu? Bersambung.